الله أكبر الله أكبر. وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala subuh hari ini atas izin Allah Bapak Ibu sekalian, kita diizinkan bermajelis ilmu di hari Kamis ini, hari yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkatnya amalan. Wa inni uhib, dan saya mencintai, kata Nabi SAW, an yurfa'a a'mali, diangkatnya amalan saya, wa inni sha'im, dan dalam keadaan saya berpuasa. Makanya hari Kamis itu, kenapa Nabi SAW sering berpuasa? Karena Nabi faham bahwa Kamis itu adalah hari diangkatnya amal. Adapun hari Senin, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW ditanya tentang hari Senin, lalu beliau mengatakan, hadza yaumu wulidtu, hari ini saya dilahirkan. Jadi sepakat ulama Nabi itu dilahirkan pada hari Senin. Sepakat ulama Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Yang berbeda tanggalnya. Tanggal 12 itu sebagian benar, sebagian yang lain tidak mengatakan tanggal 12 karena zaman itu, pada waktu itu belum ada penanggalan Islam, Bapak Ibu sekalian. Penanggalan Islam itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Tarikh yang sekarang kita katakan 1446 Hijriah itu dimulai dari Umar bin Khattab. Dia yang memberikan penanggalan Islam. Jadi asarnya Umar itu banyak sekali, di antaranya penanggalan Islam, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita ada tanggal Islam itu asal dari Umar bin Khattab. Makanya kenapa mereka berbeda pendapat pada tanggal, tidak berbeda pendapat pada hari? Karena hari sudah ada dari zaman dulu, bahkan sebelum Nabi lahir. Bahkan dari zamannya Nabi sebelumnya. Makanya Nabi pernah mengatakan, saya berbahagia ketika Allah menghadiahkan kepada saya hari Jumat, di saat Yahudi menjadikan hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Yattakhidul Yahud sabtan aidan. Makanya hari Sabtu itu sakral bagi orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian. Wattakhadhan Nasara, dan diambillah dari orang-orang Nasrani itu Yaumul Ahad aidan, hari Ahad itu sebagai hari raya. Jadi ketika Nabi diberikan oleh Allah hari raya di hari Jumat, betapa senang dan bahagianya Nabi. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena Nabi punya hari raya dalam sepekan. Apa itu hari Jumat, Bapak Ibu sekalian? Malam ini kalau adzan maghrib itu hari dimulainya hari Jumat. Dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, pergantian hari dimulai dari adzan maghrib, berakhir di adzan maghrib. Jadi hari itu dimulai di adzan maghrib, berakhir di adzan maghrib. Dan luar biasanya lah agama kita ini, Bapak Ibu sekalian. Ada waktu mustajab setiap hari Jumat. Ada waktu mustajab setiap hari. Ada waktu mustajab setiap bulan. Ada waktu mustajab setiap tahun, Bapak Ibu sekalian. Waktu-waktu dibedakan Allah, dibandingkan antara satu waktu dengan waktu yang lain. Itulah manfaat dari ilmu, Bapak Ibu sekalian. Saya tadi mengatakan, kenapa mereka berbeda pada tanggal? Tidak berbeda pada hari. Karena tanggal tidak ada di zaman Nabi. Nabi tidak pernah berhitung tanggal. Tidak ada dikatakan tanggal berapa. Tidak ada. Dari zaman Nabi SAW tidak ada tanggal. Yang ada apa, Bapak Ibu sekalian? Yang ada hari. Pengharian inilah yang kemudian Nabi menghitung. Oh, ini Senin 1, Selasa 2, Rabu 3, Kamis 4. Dan itu sudah ada dari zaman Nabi. Jadi dimulailah dari berhitungnya Nabi Al-Ithnain, Al-Thalatha, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah. Ada surah dalam Al-Quran, suratul Jumu'ah. Kalau dalam bahasa Arabnya Al-Jumu'ah. Jadi ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati. Ada beberapa imam kalau baca Al-Jumu'ah salah. Selalu dia baca min yaumil jumu'ati. Itu padahal salah. Al-Jumu'ah, suratul Jumu'ah, hari Jumat. Surah yang berkaitan dengan hari satu-satunya dalam Quran. Dari 114 surah hanya satu surah, surah hari Jumat. Ini berkaitan dengan hari di dalam Al-Quran.
Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, maka kita ingin belajar. Ternyata ilmu itu mengantarkan kita bisa membedakan satu waktu dengan waktu yang lain. Saya kasih contoh. Bapak puasa di hari Selasa, ya. Puasa lillah, boleh nggak Ustaz? Boleh, Bapak Ibu sekalian. Ustaz, boleh nggak saya berpuasa di hari apa saja? Boleh, Bapak Ibu sekalian. Satu-satunya hari yang ada larangan khusus berpuasa, Jumat. Ini yang sahih. Nabi SAW mengatakan dalam hadits yang sahih, janganlah jadikan hari Jumat, ya, hari yang kau berpuasa, karena ini hari raya kita. Hari raya itu identik dengan apa? Makan, minum, hari raya, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau Jumat ketemu Idul Fitri, berarti kan Jumat ketemu Idul Adha, maka dibolehkan mengambil khiyar, pilihan. Pilihan pertama bagi orang yang memilih sholat Id, maka dia boleh tidak sholat Jumat, mengganti Jumat itu dengan sholat zuhur. Ya, dan itu pernah dilakukan Nabi ketika bertemunya antara Idul Fitri, ya, dengan sholat Jumat, Bapak Ibu sekalian. Ini karena hari raya ketemu hari raya. Ya, berarti kan pilihan kedua, dia boleh ikut sholat Id, boleh ikut sholat Jumat. Tapi ini jarang dilakukan Nabi. Kalau ketemu di zaman Nabi SAW, kalau ketemu Id dan hari Jumat, Bapak Ibu sekalian, maka Nabi SAW melakukan sholat Id, tidak melakukan sholat Jumat. Bahkan beliau tidak keluar untuk sholat zuhur, sholat zuhur di rumahnya. Bayangkan, ya. Nanti sholat asar baru beliau keluar berjamaah bersama para sahabat yang radhiyallahu anhu. Ini penting sekali. Nah, yang ketiga, ada khiyar yang ketiga. Dia orang yang mungkin dalam keadaan sulit untuk melakukan sholat Id. Contoh, dia safar, lagi di perjalanan, tidak bisa sholat Id, maka hari itu dia pilih sholat Jumat. Boleh. Ya, jadi ada 3 khiyar. Khiyar yang paling pertama yang dikerjakan dan melakukan sholat Id, tidak melakukan sholat Jumat. Ya. Coba kalau di Indonesia Pak, marah orang Pak. Ya. Saya pernah tuh, satu waktu Idul Adha saya tidak pergi sholat Jumat. Saya sholat Id. Ya. Ya, kemudian setelah itu saya keluar. Ya. Lalu tanya, Ustaz, ya, kenapa tidak sholat Id? Ya. Oh, kita sudah mengerti ilmunya tapi kita amalkan dan orang belum paham. Saya bilang saya tidak sholat Jumat karena saya sudah sholat Id. Ya. Dan saya jelaskan, saya kasih lihat hadisnya. Saya baca Pak, ya, dia baca. Oh begitu Ustaz, iya. Nah pentingnya ilmu Bapak Ibu sekalian. Nah makanya dalam konteks kita beragama penting sekali mengetahui waktu-waktu tertentu dibanding waktu yang lain Bapak Ibu sekalian. Salah satu waktu yang harus kita paham adalah apa yang dicintai Allah dari waktu-waktu itu. Saya kasih gambaran lagi sederhana Bapak Ibu sekalian. Tadi yang puasa hari Selasa, saya tanya, orang boleh nggak puasa hari Selasa? Boleh. Apa namanya Ustaz? Puasa karena Allah. Sebagaimana ada sholat mutlak, perhatikan Bapak Ibu sekalian, maka ada juga puasa mutlak. Puasa mutlak itu apa? Orang mau puasa karena Allah. Jadi apa niatnya Ustaz? Saya puasa karena Allah. Ya. Hari boleh pilih, kecuali Jumat. Ya. Ada larangan khusus. Senin sampai Kamis, Sabtu, Ahad boleh semua Bapak Ibu sekalian. Sabtu juga ada hadis, tapi tidak sampai pada derajat sahih. Ya, cuman orang berhati-hati berpuasa pada hari Sabtu. Kenapa? Karena banyak orang Yahudi berpuasa pada hari Sabtu. Ya. Jadi, apa namanya puasa karena Allah? Dari mana hadisnya? Hadis Nabi hadis sahih. Nabi SAW mengatakan, "Man shama yawman lillah." Siapa yang berpuasa satu hari semata-mata mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka 70 khalifah. Ya, 70 ya, khalifah itu jarak yang sangat jauh Bapak Ibu sekalian. Seperti jarak antara satu tempat dengan tempat yang lain yang sangat jauh. Ibarat siapa yang berpuasa satu hari karena Allah. Apalagi puasa yang sudah jelas ada tuntunannya. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bir dan seterusnya. Nah, itu bagian daripada ya, cara kita Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah untuk mengambil pahala pada waktu-waktu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka belajarnya kita pada satu waktu ya tentang satu amanah di waktu tertentu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena orang beramal di satu hari dengan hari yang lain beda pahala. Kalau ada yang tanya, Ustaz, mana besar pahalanya? Puasa hari Senin atau puasa hari Selasa, puasa karena Allah yang tadi.
puasa mutlak? Maka jawabannya puasa hari Senin. Ya. Kenapa? Karena yang dirutinkan Nabi pasti lebih dicintai Allah daripada yang tidak dirutinkan Nabi. Ada orang, saat saya setiap Selasa Rabu puasa, dengan orang yang setiap Senin Kamis puasa, mana yang lebih besar pahalanya? Saya jamin yang Senin Kamis. Mana yang lebih besar pahalanya? Ustaz, saya bangun tahajud jam 11. Dengan orang yang mengatakan saya bangun tahajud Ustaz jam 3, mana yang lebih besar pahalanya? Saya berani jamin yang jam 3. Karena ada hadisnya. Iya. Nabi SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah turun ke langit dunia. Iya. Langit yang kita lihat Bapak Ibu sekalian dari arsy. Iya. Itu pernah kita bahas ya. Dalam hadis yang pernah kita baca, satu langit ke langit yang lain perjalanan 500 tahun. Bapak Ibu sekalian. 7 langit berlapis-lapis, sab'a samawatin tibaqa. Allah turun ke langit dunia. Kapan? Inda thulutsail lail minal akhir. Atau inda thulutsail akhir minal lail. Kata Nabi SAW, setiap sepertiga malam terakhir. Ya. Jadi Allah turun ke langit dunia. Bayangkan perjalanan ratusan tahun. Itu kalau kemudian dikali 7 langit berarti 3.500 tahun. Anda bisa bayangkan. Setiap sepertiga malam ada Allah di langit dunia. Langit dunia pada langit yang kita lihat. Lalu Allah bertanya, hal min sa'il. Ada nggak yang minta sesuatu? Saya berikan. Sepertiga malam terakhir. Hal min ta'ilin. Ada nggak yang taubat? Saya terima taubatnya. Hal min mustaghfirin. Ada nggak yang minta ampun? Saya ampuni. Ya. Ini orang tahajud jam 11. Ya. Jadi kalau ada orang mau bangun sholat tahajud jam 11, boleh. Mau puasa hari Selasa, boleh. Ya, namanya puasa karena Allah. Sholat jam 11, apa sholat namanya? Sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, mulai dari setelah sholat Isya boleh dan tidak butuh tidur. Saya tegaskan kembali kesalahan yang menyebar di masyarakat kita di Indonesia bahwa kenapa pergi sholat tahajud belum pergi tidur. Ya. Dan itu dikiaskan pada sholat tarawihnya Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Sholat tarawih itu sholat tahajud di awal waktu. Ya. Penamaan tarawih tak ada zaman Nabi SAW. Tarawih itu dinamakan pada zaman lagi-lagi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lah yang kasih nama ini sholat tarawih. Ya, dan Umar bin Khattab lah yang wajibkan ke masjid. Ya. Dulu sebelum Nabi cuma keluar 4 hari Pak. Hari pertama Ramadan, kedua, ketiga, keempat. Lalu Nabi setelah itu sholat tarawih di rumahnya. Khaufan, Nabi takut. Ya. Ada di antara sahabat yang mengira ini wajib. Maka Nabi tidak keluar lagi setelah itu. Ini menjadi bukti bahwa Bapak Ibu sekalian rekan Allah, amalan satu dengan yang lain itu berbeda pahalanya di sisi Allah kalau kita tahu ilmunya. Jadi mana dalil Ustaz bahwa sholat tahajud tidak perlu tidur? Ya sholat tarawih itu. Tarawih itu tahajud di awal waktu. Wa minal lail, ayatnya dari surah Isra, pada waktu malam bangunlah tahajud. Fatahajjad bihi, sholatlah tahajud. Maka pada waktu malam sholatlah tahajud. Kapan waktu malam dimulai Bapak Ibu sekalian? Pada dasarnya setelah sholat Isya. Itu terhitung malam. Maghrib ke Isya itu pergantian malam. Pergantian siang dan malam itulah maghrib ke Isya. Makanya dinamakan ghurub. Ya. Apa itu ghurub? Ghurub itu pergantian siang dan malam. Kayak matahari terbenam, bulannya muncul. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi contoh-contoh tadi menjadikan kita mengerti, oh ternyata dalam agama ini ada yang lebih hebat dibanding yang lain. Ada amalan yang lebih disukai Allah daripada yang lain. Saya kasih lagi satu contoh, misal. Ya, tadi puasa sudah, sholat tahajud sudah, majelis ilmu seperti ini. Ini Pak, kalau ada Bapak yang mengaji, ya, saya berani jamin pahala yang ikut kajian, dengar saya ceramah, lebih besar pahalanya dari yang mengaji. Ya. Misalnya ada di antara Bapak, dan itu pernah terjadi Pak, suatu masjid. Waktu saya tabligh bersama satu masjid agung, ya, di Tasikmalaya, ya, Masjid Agung Tasikmalaya waktu itu. Saya ceramah subuh hari Jumat subuh. Jadi orang belum rapat ini. Ya, waktu itu saya dengan Ustaz Andi Bono, ada 2 Ustaz waktu itu di Masjid Agung Tasikmalaya. Jadi orang udah hadir terdapat. Saya lihat di tiang, karena Masjid Agung besar Pak. Nah, di tiang situ di belakang ada seorang jamaah yang lagi ngaji. Saya orang Makassar Pak ya. Kalau Ustaz Andi orang Bandung ya. Dia kan ya ceramah aja. Ya. Saya kan tidak bisa lihat begini Pak. Saya bilang Pak,
Tidak benar ini kalau begini saya bilang. Ya, harus saya tegur. Bagaimana caranya saya tegur, Pak? Saya sampaikan kepada mereka hadis tentang apa? Saya sampaikan hadis tentang fadilah, keutamaan majelis ilmu. Saya sampaikan, siapa yang bermajelis ilmu, saya katakan, tatanazzalu alaihi as-sakinah, diturunkan kepadanya ketenangan hati. Ini dengan ceramah saya bilang, dengar aja, Bapak nggak usah bicara, dengar aja Pak, tenang hati. Yang kedua, hafathumul malaika, dikelilingi oleh malaikat. Ini hadis Bukhari saya bilang. Yang ketiga, ghasyiyatuhur rahmah, semua yang hadir di majelis, mau yang punya dosa banyak, mau yang sedikit, dapat rahmat Allah. Belum cukup, saya katakan yang keempat, dzakarahumullahu fi man indah. Saya bilang, yang majelis ilmu Allah sebutkan namanya satu-satu di hadapan penduduk langit. Ingat, hanya yang majelis, yang sholat enggak, yang ngaji enggak. Itu yang lagi ngaji langsung lihat saya. Hanya yang ikut majelis saya bilang. Bahkan saya bilang hadisnya riwayat Ahmad, kalau semua yang hadir majelis ini dengarkan saya sampai selesai, ya, lalu sama-sama baca kafaratul majlis. Apa doa kafaratul majlis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Coba kafaratul majlis itu penutupnya dua kata, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon ampun, saya tobat. Saya bilang nih di majelis Jumat asik nih saya bilang. Dan bahkan kalau dia dengar saya sampai selesai, catatannya sampai selesai ya, baru sama-sama dia baca kafaratul majlis, maka malaikat yang tadinya mengelilingi majelis ilmu lalu kemudian mengatakan, kumu, berdirilah wahai para penuntut ilmu yang duduk majelis, maghfuran lakum, dosamu sudah diampuni Allah. Tapi ingat saya bilang teman-teman, hanya yang dengar majelis, yang ngaji enggak. Itu yang ngaji sudah ukurannya Pak. Dia taruh baru dia maju, dia ikut dengan ceramah. Inilah yang saya katakan tadi, amalan mengaji itu penting. Tapi kalau ada majelis ilmu, jangan mengaji Pak. Iya, itu namanya salah memilih amal. Ya, bisa dipahami. Jadi tidak ada semua yang mengaji baik. Tapi kalau dia mengaji dalam konteks ada majelis ilmu, maka khiyarnya adalah majelis ilmu. Nabi pun begitu. Waktu dia majelis ilmu, tidak ada sahabat yang pergi mengaji di pelosok, ya di pojok, lalu dia mengaji di pohon kurma. Tidak ada Pak. Mau setelah subuh, mau setelah zuhur, mau setelah asar. Kalau Nabi bermajelis, maka semuanya mendekat, ya, merapat, mendengarkan ilmu dari Nabi SAW. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kenapa majelis ilmu itu, ya, menjadi salah satunya amalan yang luar biasa pahalanya di sisi Allah. Ketika kemudian orang berkumpul, diucapkan kata Nabi, diucapkan kata Allah, ya, disampaikan dengan hikmah, lalu kemudian di dalamnya ada ajakan pada kebaikan, larangan pada berbuat dosa. Itu semua bagian daripada cara kita mendapatkan pahala. Nah, kembali pada judul kita Bapak Ibu sekalian. Tadi saya bandingkan antara satu amal dengan amal lain. Orang yang berpuasa hari Selasa boleh. Apa namanya puasa karena Allah, tapi pahalanya tidak akan mengalahkan orang yang Senin Kamis. Orang yang tahajud jam 11 boleh. Ya, itu awal waktu namanya. Tapi pahalanya tidak akan mengalahkan orang yang sholat di akhir waktu. Sepertiga malam awal tidak pernah mengalahkan sepertiga malam akhir. Orang yang majelis ilmu, pahalanya akan jauh lebih besar daripada orang mengaji. Kenapa? Karena kalau Anda mengaji, Anda boleh di mana saja, kapan saja, tidak butuh siapa saja. Saya ulangi, kalau Anda mengaji, Anda boleh di mana saja, kapan saja, tidak butuh siapa saja. Tapi kalau majelis ilmu, Anda harus ada yang mengisi. Harus ada yang mengisi. Yang kedua harus ada majelisnya. Yang ketiga yang disampaikan adalah perkataan-perkataannya kembali pada Allah dan Rasulnya. Ini tidak gampang. Makanya subhanallah, majelis ilmu ketika itu ada, maka dia lebih diutamakan daripada membaca Al-Quran sekali. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu kita pahami. Satu lagi saya kasih contoh, sedekah. Sedekah setelah sholat asar dengan sedekah setelah sholat subuh, mana besar pahalanya? Nah, kenapa? Karena ada hadisnya. Nabi mengatakan setiap subuh ada dua malaikat, ya, yang berdoa. Ini hadis Bukhari. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan, dan yang satu mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafan.
Jadi malaikat itu kata Nabi, setiap habis subuh ada 2 malaikat. Tugasnya berdoa. Malaikat yang satu berdoa, ya Allah, lancarkan rezekinya yang sedekah pagi hari ini, subuh hari ini. Ya. Dan yang satu mengatakan, ya Allah, tahan rezekinya orang-orang yang juga menahan rezekinya subuh hari ini. Ya. Jadi Pak, sedekah subuh itu jangan tinggalkan. Hadis Bukhari. Ya, kalau mau lancar rezeki kita, ya, sedekah subuh. Kalau Bapak, ya, mau tahu gimana cara sedekah subuh, gampang. Boleh bawa uang, taruh celengan masjid. Boleh kalau ada tukang sapu di jalan, ya, pulang sholat subuh ini, cari kalau bisa. Sebaiknya Pak, sebaiknya sebelum sampai rumah sedekah itu sudah tertunaikan. Jadi sebelum sampai rumah sebaiknya, ya, sedekah itu sudah tertunaikan, karena namanya sedekah setelah subuh. Ya. Kalau Bapak sedekah jam 9 bukan namanya sudah subuh, lewat nih. Ya. Jadi kayak gini nih, masih waktu bersedekah ini. Ya. Tukang sapu, imam masjid, ya. Ustaz kasihkan kita Ustaz. Beli putu, beli baroko, pokoknya apa saja yang Anda bisa sedekahkan di pagi hari, kerjakan. Khususnya setelah sholat subuh, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ke siapapun, ya. Yang penting keluarkan uang berapapun, saya tanya, berapapun siapapun, ya. Boleh nggak usah ke orang tua, boleh Pak. Tiba-tiba Bapak isi listriknya, rumahnya mamanya Bapak, ya. Mungkin mama tinggal di kabupaten mana begitu, Boneka atau di mana, terus Bapak tiba-tiba isikan listriknya diam-diam, ya. Listrik itu kemudian Bapak kasih misalkan ke orang yang tinggal sama mamanya di kampung, baru dia kasih masuk misal, atau isi pulsa, ya, ada di nomor HP semua tuh, ya. Isi pulsanya Ustaz, yang mulia, bagaimana yang mulia, ya, tiba-tiba masuk di siapa kirimkan ke pulsa, ternyata tidak bisa masuk, kenapa? Karena kartu halu pakai. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang bisa dilakukan subuh hari dalam bentuk sedekah itu jauh lebih besar daripada di sore hari. Inilah hidup Pak. Mau pikir apa? Bulan Ramadan pasti lebih hebat daripada bulan Rabiul Awal. Nggak ada bulan yang lebih, karena bulan itu turun Quran. Mekah Madinah pasti lebih hebat dari seluruh dunia, karena di tempat ini Mekah dan Madinah itu turunnya Al-Quran, hidupnya Nabi. Tidak bisa. Ada orang mengatakan Paris lebih hebat dari Mekah. Tidak bisa. Sudah dipilih, nabinya dipilih, waktunya dipilih, amalannya dipilih. Apa lagi? Lengkap ini agama, tinggal dipelajari. Waktunya dipilih, harinya dipilih. Apa lagi? Tidak, amalan semua sudah dipilih Pak. Orang-orangnya dipilih. Siapa yang paling baik di antara kalian? Menghafal Quran. Satu jawaban. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Asyrafu ummati hamalatu kitabillah, kata Rasul. Sebagai umatku menghafal Quran. Siapa yang paling baik di antara kalian? Yang belajar Quran dan mengajarkan. Man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang sudah dipilih, waktunya dipilih, harinya dipilih, ya, amalannya dipilih. Jadi agama ini Pak, dari A sampai Z lengkap. Anda mau tanya tentang apa? Ya, bukan sombong. Bisa semua dijawab sebenarnya, karena ada semua di dalam Quran. Sudah semua dipelajari gitu. Dan itu diberputar-putar Pak. Nanti ketemu lagi Ramadan, itu lagi. Ketemu lagi Syawal, itu lagi. Tidak ada yang berubah. Makanya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat terakhir Al-Maidah ayat 3, hari ini aku sempurnakan agamamu. Akmaltu lakum dinakum. Baru yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku. Yang paling pertama Allah bilang al-yawma, hari ini. Ya, ini Haji Wada, ayat terakhir turun di Haji Wada ketika Nabi khutbah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ayat terakhir turun, walaupun perbedaan pendapat di kata-kata ayat terakhir itu, ada Al-Maidah dan ada Al-Baqarah. Yang Al-Baqarah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ya. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat ketiga ini dalam surah Al-Maidah. Hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan nikmat kepada kalian. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi
Kita tidak perlu lagi protes. Kenapa setelah subuh lebih besar pahalanya Ustaz sedekah dibanding setelah zuhur? Karena ada hadisnya. Ya. Dan memang Pak secara rasional, ya. Siapa juga orang mau bawa uang subuh-subuh? Ya. Secara rasional lagi, logika, orang dapat sedekah subuh hari Pak jauh lebih berharga bagi dia daripada dia dapat sore hari. Ya. Karena kalau dia dapat pagi, ya ini secara rasional, orang dapat pagi dia bilang, ya Allah ada nih untuk makannya anakku siang ini. Ada di rumah. Nah, jadi agama ini Pak tidak hanya kemauan Allah, tapi selalu dicocokkan dengan akal pikiran manusia. Kalau akal pikirannya akal sehat, ya. Tapi kalau akal sakit tidak cocok Pak. Ya, jadi harus memang akal sehat. Kalau akal sakit tidak bisa. Kalau akal sehat pasti cocok dengan semua yang berkaitan dengan agama. Ya. Saya tidak nyindir siapa-siapa ya. Saya cuma bilang akal sehat. Ya. Harus orang sehat yang berpikir begini. Masya Allah ya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu ya yang dimuliakan Allah ya. Mudah-mudahan materi kita hari ini bisa bermanfaat. Jadi ada memang sampai surah juga. Nah, saya mau tanya, apa surah paling hebat dalam Quran? Al-Fatihah. Ada yang mau protes, Ustaz Al-Baqarah 286 ayat, Al-Fatihah 7 ayat. Kenapa bisa 7 ayat lebih hebat dari 286? Saya bilang karena Allah yang pilih. Makanya dinamakan Sab'al Mathani. Apa ayat? Kalau tadi surah, sekarang ayat. Apa ayat yang paling dicintai Allah dalam Quran? Ayat kursi. Ya. Ada yang mau protes tidak bisa, karena itulah ayat yang paling dicintai Allah. Nah, banyak hikmahnya di dalamnya. Apa salah satu hikmahnya Ustaz? Ayat kursi satu-satunya ayat yang membahas semua isinya tentang Allah. Coba dibaca dari awal ayat Allahu la ilaha. Isinya ini satu ayat tentang Allah semua. Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur, dia punya kursi, kursinya lebih luas daripada langit dan bumi. Itu tentang Allah semua. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak akan pernah capek menjaga keduanya itu langit dan bumi. Itu tentang Allah semua. Makanya ayat kursi itu ayat terbaik. Al-Fatihah itu surah terbaik. Ya, itu ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ya semuanya bisa mengamalkan. Jadi pintar-pintar beramal. Ya, daripada sedekah nanti sore, mending subuh, ya kan? Daripada puasanya hari Selasa, mending sekarang Senin atau Kamis. Karena beda sama capeknya, beda pahalanya. Daripada sholatnya jam 11, mending jam 3. Iya. Paling enak lagi jam 3 itu Pak. Kadang-kadang semakin tunggu subuh. Iya. Ya, kalau saya pribadi setengah 4. Tahajud saya setengah 4 Pak. Iya. Karena kalau jam 3 biasa masih ngantuk-ngantuk Saya udah dari pas ngantuk setengah 4 bangun mandi. Iya, mandi subuh itu sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum sholat fajar. Fresh orang Pak. Nih kalau ya sebelum subuh tahajud dulu setengah 4, 1 jam cukup, setengah 5. Kalau Kamis puasa setengah 5 sampai jam 5:15 sahur cukup Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak apa-apa. Lain mandi subuhnya, tidak apa-apa. Ibadah juga itu. Tidak usah dibahas di sini. Betapa besar juga pahalanya itu. Baik ya, saya kira itu. Ada yang bertanya? Tidak ada. Suka mandi subuh juga.